Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semuanya? Semoga anak-anakku dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran kumpulan data. Akan membahas apa anak-anak? Ukuran penyebaran kumpulan data. Di dalam kita membahas ukuran penyebaran kumpulan data ini, nanti kita hanya mengambil 4 poin saja. Yang pertama adalah rentang atau jangkauan, yang kedua rata-rata kuartil, yang ketiga rentang antar kuartil, dan yang keempat adalah simpangan kuartil. Anak-anakku, tujuan dari pembelajaran ini nanti setelah selesai pembelajaran, kami harapkan anak-anakku mampu menyelesaikan soal-soal dalam rangka menentukan ukuran penyebaran kumpulan data ini dari mulai rentang atau jangkauan sampai dengan simpangan antar kuartil. Baik anak-anakku, mari kita coba pertama. Kita akan membahas tentang rentang atau jangkauan. Apa toh yang disebut dengan rentang atau jangkauan itu? Rentang atau jangkauan itu adalah selisih data yang terbesar dengan data yang terkecil. Selisih data yang terbesar dengan data yang terkecil. Sebagai contoh, ada data 2, 3, 5, 7, 2, 9 umpama, misal, maka rentangnya adalah atau jangkauannya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Yaitu siapa data terbesarnya? 9 dikurangi 2, yaitu sama dengan 7. Ini rentang atau jangkauan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bareng-bareng mengerjakan soal dalam contoh soal nanti. Yang kedua adalah rata-rata kuartil. Rata-rata kuartil. Ingat anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini sangat penting untuk mengerjakan soal rata-rata kuartil dan seterusnya. Kalau kemarin anak-anakku lupa, mari kita coba bersama. Misalnya ada data, contoh atau nilai ulangan. Nilai ulangan matematika atau ulangan apapun misalnya. Ada yang mendapat nilai 2, ada yang mendapat nilai 7, 5, 6, 9, ada yang dapat nilai 8. Untuk mencari rata-rata kuartil ini, kita harus mencari terlebih dahulu kuartil 1 dan kuartil 3. Namun demikian, sambil kita mengingat, tetap kita cari yang kuartil 2. Caranya bagaimana? Kita urutkan datanya. 2, 5, 6, 7, 8, 9. Kita urutkan dari kecil ke besar. Kemudian cara mencari kuartil 1, 2, dan 3. Kalau ini datanya data tunggal, maka lebih cepat menggunakan cara langsung. Seperti apa? Yang kemarin sudah Pak Guru terangkan. Ambil tengah-tengahnya. Disinilah letak dari I2. I2 itu kuartil 2. Ingat, kuartil 2 itu sama saja dengan median. Persis sama. Median. Kemudian mana kuartil satunya? Di sebelah garis ini ada 3 data. Yaitu 2, 5, 6. Yang di tengah-tengah siapa? 5. Inilah yang disebut dengan kuartil 1. Demikian juga yang di sebelah kanannya ada 3 data.
Inilah yang disebut dengan Q3. Paham anak-anakku? Oke, sehingga kita sekarang bisa mencari rata-rata kuartil. Apa rumusnya rata-rata kuartil? Rata-rata kuartil. Rata-rata kuartil adalah setengah kali Q1 ditambah Q3. Setengah Q1 ditambah Q3. Bagaimana? Ya, setengah kali Q1-nya adalah 5 ditambah Q3-nya 8. Q1-nya adalah 5, Q3-nya 8. Maka rata-rata kuartil sama dengan setengah kali 13. Dari mana 13? 5 ditambah 8. Berapa? 6 setengah atau 6,5 ya boleh, 6 setengah ya boleh. Oke, ada yang tanya? Paham anak-anakku? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Sekarang tentang rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil. Apa yang dimaksud dengan rentang antar kuartil? Yaitu selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1, atau rentang antar kuartil itu Q3 dikurangi Q1. Paham anak-anakku? Oke, dari contoh itu. Dari contoh tadi. Contoh di atas. Maka rentang antar kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 dikurangi Q1, maka sama dengan Q3-nya adalah 8 dikurangi Q1, yaitu 5, sama dengan berapa? 3. Ini rentang antar kuartil. Jadi kita sudah punya rentang saja, rata-rata kuartil, kemudian rentang antar kuartil. Yang keempat adalah mencari simpangan kuartil, yaitu mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau sering juga disebut rentang semi antar kuartil. Simpangan kuartil ini sering keluar dalam ujian nasional, dalam ujian sekolah, selalu keluar. Beberapa tahun ini keluar terus, makanya perlu dipahami. Apa rumusnya? Yaitu setengah kali kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ini hubungannya nih. Rentang antar kuartil adalah Q3 dikurangi Q1. Kalau simpangan kuartil ada setengahnya, ini setengahnya rentang antar kuartil, yaitu setengah kali 8 dikurangi 5 sama dengan setengah kali 3 sama dengan 1,5 atau 1,5. Paham anak-anakku? Oke, alhamdulillah ini sudah kita bahas 4 hal, yaitu rentang, rata-rata kuartil, rentang antar kuartil, dan simpangan kuartil. Ini yang cukup penting untuk kita semuanya, sehingga nanti kita kalau menghadapi soal-soal ujian, baik itu ujian sekolah atau ujian nasional, kalau mungkin masih ada, ya ini terutama ini
Ini sering keluar, termasuk ini, dua-duanya ini. Nah, tapi ini 3 hal ini penting. 3 hal itu penting. Tolong untuk diperhatikan betul. Untuk itu kita coba contoh berikutnya. Oke. Contoh, misalnya ada data. Oke, ini sudah paham anak-anakku? Oke, sudah. Kalau sudah, kita hapus dulu. Saya beri contoh lagi, satu lagi. Oke, saya hapus. Contoh yang kedua. Contoh kedua. Misalnya ada data 9, 8, 7, 4, 5, 3, 6 umpama. Atau tambah satu lagi. Nah, carilah ringnya. Cari ring, yaitu apa? Data terbesar dikurangi data terkecil. Namun, mari soal ini kita urutkan dulu. Jawab. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ring yang pertama kita mencari ring adalah data yang terbesar dikurangi data yang terkecil, yaitu 6. Ring. Oke, ada pertanyaan? Setelah mencari ring, sekarang kita mencari apa? Rata-rata kuartil. Rata-rata kuartil tadi sudah Pak Dwi sampaikan. Yang kedua adalah rata kuartil, yaitu apa? Setengah kali I1 ditambah I3. Nah, berarti kita harus mencari I1 dan I3. Mencari I1 dan I3 bagaimana? Urutkan, lihat ini. Kalau sudah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Berarti ini yang di tengah. Inilah I2. Lihat di sebelah kirinya ada berapa angka itu? Ada 4. 4 berarti yang di tengah ini 2. Inilah I1. I1 berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Nah, gitu. Saya ulangi. Ini, maaf, saya ulangi, saya hapus dulu. Kita urutkan lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cari Q2 nya dulu. Q2 itu yang di tengah sendiri. Inilah Q2. Q2 itu sama aja dengan median. Sini. Nah, ini Q2. Kemudian kita cari Q1 ini 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya berarti di sini. Inilah Q1. Berarti Q1 adalah 4 ditambah 5 dibagi 2. Berapa? 4,5 atau 4,5. Sedangkan yang Q3-nya ya di sini nih. Q3-nya ini. Inilah Q3, yaitu 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 8. Sama dengan 8. Sudah ketemu. Sehingga rata-rata kuartilnya adalah, oke, saya hapus, masuk ke sini. Bentar. Rata-rata kuartilnya ya berarti
setengah kali Q1 ditambah Q3 dibolak-balik boleh, berarti setengah kali 4,5 ditambah 8, berarti sama dengan setengah kali 12,5 sama dengan 6, berapa? 25. Oke, ini ya. Ini yang sekarang yang C, yaitu mencari apa? Mencari hamparan atau rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil. Apa rumusnya? Q3 dikurangi Q1. Q3 dikurangi Q1. Q3 nya itu 8 dikurangi Q1 nya 4,5. Berapa? 3,5. Sekarang yang terakhir adalah mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil yaitu setengah kali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah kali 8 dikurangi 4,5 sama dengan setengah kali 3,5 sama dengan berapa? 1,75. Inilah 4 hal. Yang pertama adalah mencari ring, yang kedua mencari rata-rata kuartil, yang ketiga mencari rentang antar kuartil, dan yang keempat atau D, simpangan kuartil. Oke anak-anakku, ini yang perlu kita bahas pada hari ini. Dan untuk mencoba, silakan nanti kalian lihat di materi halaman 15, di sana ada, itu lebih lengkap. Nanti bisa dipelajari lagi. Dan ini dari Pak Guru yang mungkin hari ini bisa menambah wawasan kalian. Untuk tugas mandirinya silakan nanti dicoba di rumah. Tugas mandiri, carilah ring rata-rata kuartil C, jangkauan kuartil, yang D adalah simpangan kuartil. Dari 8, 7, 9, 6, 5, 4. Itu silakan nanti dicoba di rumah sambil buka-buka materi yang ada. Demikian anak-anakku, selamat mengerjakan soal-soal, selamat beraktivitas, dan tolong tugas ini nanti kalian pelajari lagi materinya yang ada di halaman 15, kemudian yang tadi disampaikan Pak Guru melalui video tadi, tolong untuk juga dipelajari lagi mulai pukul 08.00 sampai dengan paling lambat terakhir adalah sudah pukul 21.00. Jadi jangan sampai melewati pukul 21.00. Itu yang dapat kami sampaikan anak-anakku. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.